Sampurasun. Sampes. Yang terhormat, tentu saja pembicara Mas Levi atau Kang Levi, Bang Levi, Syahrizal Fahlevi, panggilannya Levi. Maaf, suara saya kedengaran tidak? Kedengaran. Kedengaran ya. Nanti terima kasih sudah hadir ya di acara diskusi ngobrol-ngobrol berunding presentasi diskusi ngobrol-ngobrol saling berbagi pengalaman tentang seni grafis. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan paparan atau fatwa-fatwa dari Empu Maestro Seni Grafis. Fatwa-fatwa dari Maestro Seni Grafis Syahrizal Fahlevi atau Levi. Bulan lalu kita telah mendengarkan paparan diskusi pertama, diskusi bulanan seni grafis bersama Profesor Setiawan Sabana. Sangat menarik, penuh energi dan kreatif, dan tulisannya, pemikirannya sangat jadi viral, banyak didiskusikan, terjadi pro dan kontra. Itulah situasi seni grafis, sangat menarik. Maka dari itu hari ini saya mengundang Syahrizal Fahlevi ya, akan menyampaikan pemikiran-pemikiran atau pengalaman selama membuat acara berbagai seni grafis kolektif, seperti Levi itu membuat bienal seni grafis print ya, mini print Jogja yang sudah kedua kalinya. Betul ya, Levi udah 2 kali? Sudah 3 kali, mau keempat. Mau keempat kali. Ya. Ya, mau keempat dan sukses. Dan ini acara sangat independen, bukan acara pemerintah atau institusi tertentu seperti sekolahan, tapi kolektif dan personal. Sangat menarik. Juga dengan komunitas grafis Miracle, yang sangat aktif dengan menginspirasi bukan hanya medan sosial seni grafis saja, tapi juga merambah ke seni rupa, performance art, conceptual art, serta kemungkinan-kemungkinan menggrafis yang dikolaborasikan dengan ragam aktivitas kehidupan atau kesenian lain, dan juga bidang olahraga dan seterusnya, seperti seni grafis dengan olahraga judo. Tapi sekarang Levi sudah dilarang oleh istrinya ya, Levi sudah dilarang oleh istrinya bermain judo. Tapi kalau kolaborasi judo dan grafis masih terus. Bisa. Siap. Nanti tolong tunjukkan ya, contohnya grafis dan judo harus ditunjukkan hari ini. Kamu harus performance art. Nanti Levi bisa cerita dengan seni grafis judonya ini. Penting ya Levi untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa seni grafis yang khas Nusantara, yang khas Indonesia, jadi tidak impor saja dengan berbagai hal, alat, pemikiran dan sebagainya, tapi ada eksplorasi yang muncul dari Levi ini. Kalau membaca konsep statement Levi untuk diskusi kali ini, berangkat dari puisi, ini sangat menarik, yang berjudul Tak Sepadan ya, Tak Sepadan, karya siapa ya? Hairil Anwar ya, Hairil Anwar. Pada tahun kalau nggak salah 1943. Ya, sangat menarik. Secara metafor, kegelisahan bidang seni grafis dihubungkan dengan kegelisahan Hairil, dengan sastra, dengan kegelisahan yang sebetulnya universal tentang manusia. Pada konteks puisi Tak Sepadan menjadi tulisan yang sangat menarik ya dari Levi ini, menjadi dari puisi itu dihubungkan dengan seni grafis, menjadi judulnya Pegrafis yang Dikutuk dan Disumpah Eros. Waduh itu. Jadi pegrafis yang dikutuk dan disumpah Eros. Oke. Nanti Levi harus menjelaskan ya.
Selain saya terkagum-kagum pada kiprah Levi yang saya perhatikan dalam setiap aktivitasnya sebagai seniman grafis, saya juga bisa kita baca dari kurikulum vitae-nya, ada PDF-nya yang sudah dibagikan melalui media sosial tentang Levi ini. Jadi diskusi kita itu selalu membagikan kurikulum vitae dan sebagainya. Nah, dengan sebagai prestasi sebagai seniman grafis baik nasional maupun internasional, saya melihat seniman grafis Levi ini sangat tangguh. Setiap persoalan yang menyangkut masalah yang ada dalam tema seni dan persoalan tek-tek bengek, ya, teknis alat-alat serta situasi pasar seni grafis dan keberadaan seni grafis di antara seni lainnya, Levi hadapi menjadi tantangan kreativitas, menjadi temuan-temuan peristiwa estetik seni grafis. Seperti contohnya nanti Levi akan sampaikan. Inilah pentingnya Levi sebagai seniman yang saya sebut sebagai maestro atau empu seni yang memberikan inspirasi seni grafis menjadi jalan hidup. Nah, dari kesenian itu harus menjadi jalan hidup, bukan menjadi yang pesimis, menjadi semangat hidup dan penuh harapan. Itulah fungsi seniman. Jadi Studio Seni Grafis ITB akan terus menyampaikan seniman-seniman grafis yang telah berjuang memberikan harapan dan solusi bagi kehidupan seni grafis dan lingkungannya. Jadi seniman seperti Levi ini sangat penting dan pantas, dan saya sebagai ketua Studio Seni Grafis serta staf pengajar Studio Seni Grafis tersanjung Saudara Levi bisa gabung berbagi inspirasi, pengalaman-pengalaman positifnya sebagai seniman grafis. Dan mudah-mudahan Levi bisa jadi dosen tamu ya di Studio Seni Grafis ITB. Nanti siap. Mari ke sana. Jadi profesor tamu di situ ya. Mau 1 semester 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Nanti honornya sama grafis, bukan dengan uang. Jadi sama Levi dijual ke Frankie atau ke siapa, ke kolektor ya. Itu lebih besar daripada gaji pegawai negeri. Nah, supaya jadi penyemangat bagi generasi muda Levi ya, ditampilkannya dalam diskusi ini. Nah, jadi berkah lah, jadi berkah untuk seni grafis, untuk seni rupa, dan mudah-mudahan bagi Indonesia juga. Nah, hari ini kita akan membedah Levi. Levi akan ngobrol dengan saya dan nanti ada pertanyaan juga dari publik, baik langsung maupun via chatting ya, via chat yang ada di situ. Nah, yang pertama Levi ya, kita ngobrol tentang Mas Levi. Coba ceritakan ya Mas Levi ya, ceritakan berbagi pengalaman masa kecil, keluarga, serta masa-masa studi, proses Mas Levi sampai sekarang terus tekun berkarya seni grafis, khususnya seni grafis ya, juga seni rupa lainnya Mas Levi itu. Sebab sangat jarang yang terus berkiprah di seni grafis seperti Mas Levi, juga membuat aktivitas seperti biennal, membuat komunitas kolektif dan sebagainya. Dan juga Mas Levi itu latar belakangnya kan bukan seni grafis, tapi lukis di ISI Jogja, terus di kafe di ISI Jogja, terus sastra Jerman di UI ya, jadi bukan dari seni grafis. Coba ceritakan Mas Levi biar silakan Mas. Selamat sore, selamat sore semuanya. Saya ini tersanjung nih disanjung-sanjung sama biangnya grafis ITB dari Jerman lagi. Ya. Jadi saya memang berangkat dari seni lukis. Saya pendidikan mayor seni lukis di ISI Yogyakarta. Nah, perkenalan saya dengan seni grafis itu ketika saya masuk semester 3, kalau tidak salah. Saya masuk 86, 87, sekitar 88. Di sana diisi
Seni lukis itu ada 2 semester kita memilih mata kuliah pilihan. Nah, pilihannya jadi ada kalau tidak grafis apa ya? Batik ya? Batik. Nah, kalau batik saya sudah belajar sendiri. Saya belajar dengan almarhum John. Saya belajar sama dia. Terus saya yang cukup aneh itu grafis. Saya pikir, apa itu seni grafis? Waktu itu kan kita referensi masih sedikit sekali. Kita harus buka buku ke perpustakaan. Nah, yang mengajar Pak Herwibowo. Wah, ini menarik sekali. Kita dapat grafis yang hanya satu warna, cukil kayu. Pertama saya membuat grafis, saya tidak sadar. Saya menggambar kantor pos di Lalah. Ketika saya cetak, hasilnya terbalik. Oh begini terbalik. Padahal sudah dikasih tahu, tapi saya tetap coba. Wah, ini kok kebalik. Udah langsung terus saya kayaknya ini menarik. Saya buka-buka, cari-cari buku, ada lagi referensi dari karyanya Kate Colwitt, wah semakin menarik. Nah, pada waktu itu saya juga harus melukis. Tetapi entah kenapa saya menjadi seperti kehilangan rasa percaya diri dengan melukis yang langsung, dan saya merasa itu tidak akan pernah selesai karena saya harus menumpuk terus saya tidak bisa merasa menyelesaikan lukisan. Sementara di seni grafis saya lihat itu ada pembatasan teknik. Jadi sebelum saya harus siap mencetak, saya harus siap dulu untuk dalam cukilannya. Dan saya merasa kok aneh ini. Dengan pembatasan, saya merasa semangat eksplornya. Dan kebetulan saya kosnya dengan anak grafis, ada namanya Hotlan Tobing, Yasir RM. Saya ngamati mereka. Dan setelah itu ya saya tidak tertahan membuat seni grafis. Kita membuat grup, kita sudah berpikir bahwa bagaimana seni grafis ini bisa lebih tersosialisasi. Akhirnya kita punya pikiran bagaimana kalau kita bikin poster, bikin kartu pos, bikin sesuatu yang applied gitu, dan kita sebarluaskan ke jalan-jalan, ke toko-toko. Kita juga bikin karya yang murni. Sampai saya lupa kalau saya harus berjalan terus beberapa tahun sampai saya lupa kalau saya harus TA, tugas akhir seni lukis. Saya sempat meninggalkan lama. Akhirnya ya sudah, saya bikin lukisan, saya TA dengan hanya dalam 4 bulan saya selesaikan. 4 bulan saya selesai. Ya nilainya cukup tidak begitu baik ya. Oke. Tapi saya sudah senang sekali gitu. Terus saya lanjut lagi bikin grafis. Sesekali masih melukis. Saya sering digoda lukisan. Terus terang saya tergoda. Saya punya statement bahwa pegrafis itu selalu digoda. Digoda oleh siapa? Oleh galeri lukisan. Dan saya mengalami, saya digoda terus. Kamu melukis lagi. Kamu melukis lagi. Saya melukis dan itu memang lebih mudah dijual. Tetapi kembali saya sering merasa kesulitan melukis. Akhirnya saya tetap menggrafis. Nah, saya ngamati grafis ini kita kurang sekali acara. Saya pada waktu itu saya sudah mulai melirik beberapa kegiatan pameran di luar negeri. Saya sering mengirim, kadang lolos, kadang tidak lolos. Nah, di Indonesia kita kurang sekali acara. Kita cuma punya acara Trinal Seni Grafis Bentara. Dan saya mengamati banyak sekali pegrafis yang hanya membuat karya ketika ada event. Setelah itu saya ikutin lagi, mereka tidak lagi membuat karya. Nah, saya membandingkan dengan beberapa pegrafis luar yang mereka selalu siap berkarya ketika ada event, mereka siap mengirim karya. Jadi bukan membuat karya ketika mau ada kompetisi, tetapi karya itu sudah mereka siapkan. Nah, pada waktu itu saya melihat di Malaysia itu mereka berani membuat penang internasional dan saya ikut. Itu Rahman Muhammad yang membuat, Bapak Rahman Muhammad. Mereka bekerja sama dengan institusinya. Terus saya pikir kenapa penang print itu berumur cuma 2 tahun, katanya akhirnya seperti bangkrut, itu saya tidak tahu. Saya pikir kenapa penang berani membuat, kenapa kita Indonesia tidak bisa membuat event. Akhirnya saya pikir Trinal Grafis sudah ada, dengan pasti backingnya yang sangat kuat, Kompas.
Nah, saya yang independen, cuma beberapa teman, punya beberapa teman seniman, mungkin punya beberapa teman yang mau memberi sponsor, tapi mungkin tidak banyak juga. Saya melihat mini print. Mini print ini sangat masuk akal buat saya. Ini ekonomis, murah, meriah, tapi kita bisa menjangkau beberapa negara. Jadi seni grafis dengan mini print itu semacam sebuah pergaulan. Itu yang saya lihat. Jadi bukan seni grafisnya, tapi kita berinteraksi, bergaul, dan kita bisa belajar dari karya-karya asli. Saya pikir kita grafis tidak cukup dengan hanya melihat retro, walaupun sebagus apapun teknologi. Kita butuh karya asli dan syukur kita bisa mendatangkan. Akhirnya jadilah waktu itu saya didorong juga oleh Hendro Wianto, yang dia mengejar saya, ayo kamu bikin mini print. Tahun 2013 kita coba dengan festival, kita coba, dan itu peserta membayar. Karena kita terus terang kita tidak punya dana, dan ternyata antusiasnya banyak, sampai luar negeri pun. Akhirnya 2014 kita beranikan the first Jogja Mini Print Biennale. Itu lumayan pesertanya. Hadiahnya tidak banyak, kita cuma hadiah 3 juta, itu pun saya harus mencicil kepada pemenang. Saya cuma bayar separuh ketika opening, karena memang dana tidak ada, dan baru saya lunasi beberapa bulan kemudian. Oh, dicicil ya? Ya, dicicil, dan mereka keren. mau. Itu. Saya terus terang aja, karena ternyata dana butuh banyak, kita operasional kan. Pada waktu pemenang kita ada 3 pemenang, Agung Prabowo, Denny Rahman dari Jogja, dan 1 dari Serbia. Nah, yang bikin surprise saya, yang dari Serbia, saya kontak, dia mau datang. Padahal saya tidak punya dana apa-apa, saya cuma bisa memberi akomodasi penginapan 2 malam hotel. Saya dapat sponsor, dan dia datang. Kita kasih dia waktu untuk memberi ceramah. Dan juga dari Australia mau datang. Dia bukan pemenang, finalis, dia mau datang dengan biaya sendiri. Saya pikir ini bisa jalankan terus. Akhirnya kita bikin lagi, semangat lagi, bikin yang kedua, Mini Print Biennale. Pemenangnya dari luar semua. Mini Print yang ketiga ada. Dan pada Mini Print yang ketiga kemarin, dari salah satu pemenang dari Estonia, dia datang secara khusus dengan biaya sendiri juga untuk memberikan workshop dan sebagainya. Ini surprise sekali buat saya gitu. Bagaimana? Yang keempat kapan? Yang keempat ini kita lagi godok. Tunggu aja tanggal mainnya, mungkin dalam hitungan beberapa minggu ini kita akan keluarkan. Kita masih mikir-mikir karena ini pandemi ya, pandemi pasti banyak sekali masalah, resiko-resikonya. Ya, apalagi masalah pengiriman pos, saya lihat itu jadi mahal sekali. Tapi kemungkinan akan jadi, dan pamerannya kita undur jadi tahun depan, bulan April. Maaf, kalau mini print ini ya, tekniknya bebas atau harus konvensional? Tidak, itu jadi saya memformat mini print ini. Kita kan selalu punya juri, 3 juri yang selalu setiap penyelenggaraan itu berbeda komposisinya. Yang pertama Hendro Wianto, Devi Ferdianto, dan Agung Kurniawan. Mereka sepakat, saya serahkan pada juri. Akhirnya mereka sepakat konvensional. Yang AP pun tidak boleh, monotype tidak boleh, jadi harus bisa digandakan. Tetapi pada mini print yang kedua, berganti juri, saya serahkan. Waktu itu stensil diperbolehkan, kolagraf boleh. Yang ketiga lebih bebas lagi. Nah, yang keempat ini saya belum akan membocorkan, tapi akan menjadi lebih menarik lagi karena jurinya saya kasih kesempatan jurinya, dan mereka akan merespon situasi pandemi dan sebagainya. Ada berbagai kesulitan dan situasi yang sifatnya situasional. Akhirnya para juri akan memberikan regulasi yang berbeda lagi. Jadi mini print kita ini, Jogja Mini Print itu kita coba untuk tidak kaku, hanya formatnya saja mini, karena mini harus karya mini supaya
pengiriman itu murah, itu saja. Jadi dia tetap ekonomis, tetapi teknik akan sangat berkembang. Jadi jangan ragu, akan sangat berkembang sekali tekniknya. Baik, Levi. Dari 4 ketiga ya, 3 itu mini print itu, apakah ada bantuan dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu atau masih juga? Ya, mulai yang ketiga ada bantuan ya beberapa, kira-kira 1/5-nya. Nah, mulai yang keempat ini ada angin baik dari pemerintah, katanya akan menganggarkan dan ya kita akan kejar. Dan pemerintah sudah akan menganggarkan. Mudah-mudahan ya penyelenggara akan lebih tenang lagi bekerja gitu. Oke, sekarang yang lain ya, pertanyaan yang lain atau bisa berbagi, Levi. Kan Levi aktivitas seni grafisnya tidak hanya konvensional ya, ada yang dengan cara-cara olahraga, mini print, body print dan sebagainya, body print, street print, jalan di jalanan ya, dicetak di jalanan dan sebagainya. Nah, terus apakah karya-karya seni grafis yang seperti itu menurut Levi bagaimana, masuk seni grafis atau enggak? Yang tidak konvensional itu, atau ada marketnya enggak, atau ada misalkan bienal atau acara seni grafis yang seperti itu enggak di luar negeri atau di dalam negeri? Ya, yang tidak konvensional. Saya selalu mengacu perkembangan ya. Di kompetisi dan binal-binal di luar itu ada yang sangat ketat dan ada yang sangat bebas. Kemarin aja di Vietnam yang karya dari Indonesia ada lolos 11 itu sampai contemporary print. Jadi apapun karya yang melalui proses cetak sampai body print dan sebagainya itu bisa lolos, bisa masuk. Yang tidak boleh adalah melukis. Jadi kalau ada pun hand painting tidak boleh, hand touching. Nah, di Rumania itu di Vietnam tadi itu dijadikan satu. Di Rumania mereka bikin grafis yang konvensional dan grafis yang kontemporer, yang tadi sampai instalasi diperbolehkan. Di China, yang Guanglan yang saya sempat kemarin residensi 2 bulan di sana, awalnya sangat ketat, tapi sejak 4 tahun belakangan, saya kemarin lihat di China, mereka sudah memasukkan ada kolase, tetapi itu sangat kental sekali printnya ada. Jadi sampai ya angka instalasi sudah. Saya kira seni grafis ini beradaptasi dengan seni kontemporer. Jadi saya kira tidak masalah. Saya malah tidak menarik lagi berdebat dengan persoalan itu ya. Kita menjalankan saja. Jadi pegangannya gini, ketika kita ingin bicara seni grafis, kita harus sepakati bahwa di situ harus ada sebuah teknik yang ditransfer, yaitu teknik cetak. Nah, teknik cetak yang sangat itu. Persoalan apakah harus mengikuti konvensi dan apakah tidak, itu sebenarnya saya mengikuti beberapa studio di luar juga itu terbelah dua, dan mereka akur-akur saja, semua berjalan, tidak masalah. Jadi kalau itu cuma persoalan kompetisi. Kompetisi kita harus tunduk dengan regulasi, dan yang bikin regulasi itu haknya dia. Jadi besok Mini Print Biennale punya hak untuk bikin regulasi apapun. Dan ketika negara lain silakan mau yang ketat, mau yang longgar, dan saya juga saya sangat sadar bahwa saya harus bisa bekerja di dua dunia itu, keluar masuk, tetapi basicnya tetap cetak. Jadi ketika saya kadang membuat karya dengan sangat ketat di kertas dengan sangat teliti gitu ya, ada nomor edisi dan sebagainya, tapi suatu ketika saya akan keluar, tetapi basic cetak tetap saya bawa, malah jadi saya kembangkan basic cetak, saya coba kembangkan dengan performance, dengan supaya gini loh, supaya saya yang pertama saya bergairah dulu. Saya senang menjalaninya, kedua saya bisa mengajak orang lain untuk ikut menengok seni grafis. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Levi, sangat menarik ya pengalaman proses kreatif, pengalaman di luar dan sebagainya.
kalau melihat ke dalam sekarang, maaf, kalau menurut Mas Levi, pertama masalah market. Yang personal aja, karya-karya grafis Mas Levi, bagaimana dari seni grafis bisa menjadi jalan hidup, kesan untuk ekonomi. Yang kedua, bagaimana menurut Mas Levi tentang seni grafis di Indonesia, yang hubungannya misalnya antara lain dengan pendidikan, studio-studio seni grafis seperti di perguruan tinggi, apa yang kurang? Kalau yang lebihnya udahlah, yang kurang yang harus diperbaiki. Mau kemana lo? Ya, sebentar, ini haus nih. Jangan sampai. Udah, Oke. Minum dulu. Mau merokok dulu silakan. Oke, soal market itu memang mau dijadikan persoalan, tetap persoalan, ya tidak juga tidak. Saya kira saya sering berdialog dengan grafis di sini. Memang persoalan kita sebenarnya market. Kadang-kadang yang beli print itu saja. Dan kadang-kadang harus diakui mereka beli print bukan karena printnya, tetapi karena nama seseorang. Jadi mungkin ada pelukis yang sukses membuat grafis, grafisnya akan dibeli. Atau pegrafis dia mensiasati supaya tampilannya menarik gitu. Mungkin dia harus memberi sentuhan-sentuhan yang lebih kontemporer. Tapi itu strategi saja. Untuk saya sendiri terus terang, saya menghidupi seni grafis. Sesekali terus terang saya masih melukis kadang-kadang. Masih melukis karena kadang-kadang saya mengerjakan commission grafis, print. Jadi sementara saya bekerja dengan studio di Bali. Dia ada ide, beberapa seniman lukis yang punya desain dan minta dibuatkan cukil kayunya. Saya bikinkan. Jadi ada transfer media. Itu saya kerjakan, ya saya dibayar. Jadi kadang-kadang saya kerja juga serabutan apa saja. Di Miracle ini kita menjual karya orang lain dan kita dapat komisi. Jadi ini saya dengan istri saya, kita dapat komisi, itu bisa juga menghidupi seni grafis. Oh ya, nah, ini salah satu yang commission ya. Komisi, kalau karya komisi ini karya dari Yani Halim. Kita bikin edisinya. Ini dari drawing lukisan. Ini proof ya. Nah, ini juga ada karya dari ilustrator Hari Pras yang lagi dekat dengan ya Joko War nih. Ya, Joko War ya. Dia banyak membuat kartun-kartun ini Tintin ya, seperti Tintin itu dan itu. Tapi oke, ini kita bikinkan itu berapa edisi ke tekniknya apa? Ini 100 edisi. Harganya berapa? Harganya ya nanti DM aja ya, DM nanti. Nanti saya takut apa terlalu murah atau mungkin Oke. terlalu mahal, nanti gampang lah nanti. Oke, kita terima ya. Jadi bagi pelukis siapapun yang ingin karyanya dikomisikan ke kita siaplah gitu, bisa. Baik, sebelum itu ya. Ada pertanyaan sesudah ini nanti akan ada pertanyaan dari atau komentar dari teman-teman ya. Di sini ada kawan saya Samsul Bari, Kang Icul ya, mungkin nanti saya persilahkan untuk komentar. Tapi sebelumnya apakah alat-alat yang impor ya, kan sangat tergantung ya kadang-kadang, mesin, tinta, kertas. Menurut Levi gimana menyiasati itu strategi terhadap berbagai media yang dikeluhkan itu? Oh ya, untuk alat-alat memang gini ya. Waktu 2009 saya residensi di Jepang, saya belajar mokohanga. Pada waktu itu saya punya pertanyaan kepada direktur itu, bagaimana saya bisa membawa ukiyo-e mokohanga ini ke negara saya, sementara peralatan seperti wasi, kertas khusus dan yang ideal itu, dan bahan segala macam, wasi, sikat itu sulit sekali dan mahal. Nah, tapi dia memberi jawaban, kita hanya memberikan transfer teknik,
dan kita tidak berharap kita tidak berharap kalian mempraktekkan harus seperti ini. Silahkan kombinasikan dengan apa yang ada di negara Anda. Pada waktu itu saya keluhkan seperti kayu, kita sulit sekali. Nah, akhirnya setelah kembali, karena saya lihat juga di internet, ternyata di Selandia Baru, Mokohanga atau Ukiyo-e bisa dikembangkan dengan alat-alat mereka. Ya, kenapa tidak? Di Jogja saya punya kelas sewaktu-waktu, saya bilang lokal Mokohanga, lokal Ukiyo-e. Jadi kita menggunakan triplek yang saya pilih, kita menggunakan lem yang kita buat sendiri, saya menggunakan kuas-kuas sebagai pengganti sikatnya Jepang itu. Saya tidak menggunakan bahannya Jepang, tapi menggunakan apa aja, sendok dan sebagainya. Yang prinsipnya, teknik ini bisa kita lakukan. Nah, begitupun dengan alat-alat untuk yang sifatnya grafis-grafis yang datang dari Eropa ya, misalnya. Yang sebenarnya kita sudah tidak kesulitan. Kita ada beberapa pegrafis, ada teman-teman yang berinisiatif membuat alat seperti Devi Ferdianto di Bandung sudah lama, di Jogja ada namanya Reno Megi Setiawan, dia berinisiatif membuat alat-alat, ya diproduksi dengan harga yang cukup terjangkau. Saya kira itu menarik. Dan saya melihat terutama saya ngamati di Jogja ya, pegrafis Jogja sebenarnya kami itu kita itu cukup nekat sebenarnya, nekat karena saya dengar di studio di kampus kadang-kadang teknisinya tidak terlalu ketat atau saya tidak tahu, akhirnya kebanyakan pegrafis atau mahasiswa grafis itu mencari sendiri. Akhirnya mereka kreatif. Saya percaya gini, sebuah teknik cukiran kayu atau teknik intaglio itu alatnya sama. Cukir kayu ada 5 pisau, tetapi tintanya sama, mungkin kita pakai offset in dan sebagainya, kayu atau triplek, tetapi saya percaya bahwa setiap pegrafis itu unik. Dan mereka, saya yakin, mereka punya rahasia-rahasia sendiri. Sebenarnya saya ingin sekali, tidak tahu, mungkin membuat sebuah penelitian tentang si pegrafis A, si B, si C yang seperti Yam Yuli, dia punya keunikan. Itu rahasianya. Terus siapa lagi? Mungkin Ariswan Aditama ada mungkin Angga, mungkin yang cukir kayu saja ya, yang ada yang lain-lain. Itu punya rahasia-rahasia yang di luar, yang sesuatu yang sifatnya baku, dan kadang-kadang mereka menggunakan alat-alat yang di luar mainstream itu. Jadi saya dengar juga intaglio. Banyak sekali. Devi itu coba ditanya, dia punya penemuan-penemuan yang unik gitu. Jadi yang tidak harus tergantung dengan standarnya gitu. Dan saya anggap itu sah saja, seni grafis. Itu pandangan saya. Terima kasih ya. Mungkin ini bisa buat penelitian yang dipikirkan oleh Levi ini. Mungkin mahasiswa-mahasiswa saya sarankan untuk melakukan penelitian ini. Sebelum nanti ada komentar dari Profesor Setiawan Sabana dan yang lain-lain, saya undang Mas Isyul Samsul Bari, coba komentar terhadap apa yang disampaikan ini. Silakan, Mas. Iya, ini suara saya terdengar ya? Ya, dengar. Waduh, terima kasih. Selamat sore semua. Mas Levi, Kang Tisna, Prof. Setiawan, Sabana. Ini bisa ketemunya akhirnya di Zoom. Saya mau komentar gini. Saya ini tahu grafis itu dari Mas Levi loh. Jadi saya waktu itu masih semester awal sekali, Levi ini kakak kelas. Saya bukan belajar di grafis dan saya selalu datang ke rumahnya belajar. Caranya gimana ini Mas Levi? Ini bikin gini, bikin begini, dan Mas Levi ini saya kenal bikin grafis kecil-kecil lama sekali. Dari tahun 90-an ya. 93 atau 94 saya mulai main ke Levi dan belajar. Saat ini saya akan komentar lebih ke soal komunitas, karena saya banyak memperhatikan tentang komunitas. Jadi kalau grafis ini dibayangkan
kalau teman-teman belum tahu, ini ada banyak sekali. Contohnya di Cilacap misalnya. Cilacap coba nggak kebayangan Cilacap. Cilacap itu ada komunitas Sankan Paran dan punya divisi grafis keren, oke, gitu. Dan mereka mainnya di situ. Jadi sebenarnya saya keliling di Cilacap ada, di Purbalingga ada, di tempat-tempat kota-kota kecil ya. Tapi grafik cukil, jangan bayangin grafik yang dengan banyak tenis. Tapi itu ada hidup gitu. Tapi walaupun jarang sekali ditulis atau diperhatikan. Saya beberapa kali ke sana dan juga kadang-kadang ngasih masukan lah di sana untuk soal itu. Terus yang berkait dengan kegiatan Levi, saya beberapa minggu yang lalu sempat berharap gitu Levi kalau mengembangkan binelnya nanti itu untuk bisa bikin semakin kaya gitu. Kebetulan nih. Jadi kadang kalau kita mikir yang paling benar, yang kita cari itu kita akan dapat cuma satu. Tapi kalau kita mikir ada ini akan banyak. Contohnya misalnya bikin binel yang cuma cukil aja, akhirnya pesertanya ya cuma cukil. Tapi kalau ada banyak, artinya kita bisa bikin klasifikasi, bikin pengembangan di acara itu, terus bisa bikin pasar yang bagus. Jadi jangan menjual satu tapi tokonya dibesarin, padahal dagangannya satu, tapi kalau dagangannya banyak, ada tipe ini, baru tokonya dibesarkan, ini biar keren. Itu sih saya kemarin beberapa kali diskusi dengan Levi soal itu. Kalau komunitas itu loh, Kang, komunitas itu ada banyak yang belum tertampung dalam acara-acara. Itu aja sih kalau yang saya di Solo juga ada, Klaten ada, coba bayangin ada banyak tempat dan mereka rata-rata setiap bulan itu bikin selalu produksi. Gitu. Ya, saya pikir itu aja sih. Wah, terima kasih. Ini saya. Mas Ijul, terima kasih itu bikin acaranya banyak, bentuk ragamnya ya. Levi tidak untuk Levi aja, untuk kita semua ini. Masukan dari. Saya langsung jawab aja ya. Ya, silakan. Ya, saya mengerti. Sepertinya nanti pada binal keempat ini akan membuka sangat besar, lebar sekali. Kemungkinan kita sempat memang secara tidak langsung memikirkan hal itu, bahwa grafis itu kalau kita harus sesuai dengan apa istilahnya, sebenarnya tidak ada juga yang mengatakan bahwa grafis harus begini, harus kertasnya begini, tapi itu sebuah kebiasaan, sebuah kultur. Memang semua ada alasan, karena itu kertasnya paling baik, yang acid free dan sebagainya. Kenapa harus di kertas? Saya bisa terima, itu masuk akal, karena tinta itu meresap paling baik di kertas. Kalau kita nekat mencetak di atas plastik, bisa, tetapi dia retak. Mencetak di atas kanvas yang dipelamir, dia akan retak. Tapi kalau nekat, silahkan. Artistik ya oke. Saya mencetak di aluminium. Saya wanti-wanti kemungkinan retak, tapi artistik oke. Saya kira itu tidak apa-apa, silahkan. Nah, dan di luar yang mainstream itu ya banyak sekali yang berkembang. Memang kebanyakan cukil kayu, karena itu alasannya murah meriah, mudah, dan sangat ekspresif itu. Itu sangat menarik, bisa ditransfer di mana-mana. Ya memang komunitas itu kita tidak tahu apakah kami yang harus memantaunya atau ada pihak lain yang bisa membantu. Tapi saya kira sekarang sudah sangat terbuka, dan biasanya kalau kita ada kompetisi, kita cuma batas usianya 18 tahun pada saat kompetisi itu akan diadakan. Teknik nanti akan ada kita jelaskan, yang saya kira kalau sudah kompetisi semua harus tunduk, karena itu ada sudah didiskusikan ya. Teknik, tapi jadi sebenarnya persyaratan tidak banyak. Jadi dia tidak harus sekolah, dia otodidak. Ya. Jadi saya begini, perupa
terutama apalagi pegrafis itu bisa datang dari mana saja, dia bisa datang dari akademi atau tidak. Ya perupa lain pun. Dia juga bisa datang dari jurusan grafis. Jadi tidak dari jurusan grafis ya silahkan saja, boleh. Yang penting dia berkarya, punya karya grafis. Kalau mau lebih serius, dia bisa produktif, dia punya komitmen terhadap seni grafis. Persoalan apakah dia mengenal semua teknik, tidak ada syaratnya. Saya kira dia walaupun seorang pegrafis, dia cuma bisa cukil kayu tok. Dia tidak mengerti yang lain. Kenapa tidak? Dia bisa. Saya sendiri, saya terus terang, saya tidak belajar semua. Sablon sampai sekarang saya tidak tahu. Saya tidak bisa. Terus terang, kalau ditanya teknik sablon, saya nyerah. Saya cuma belajar cukil kayu, dry print. Intaglio saya sempat belajar saya 1 minggu, saya magang di Cidamar dulu sama Devi, tapi tidak semua ilmu juga saya dapat. Litografi, saya proses litografi batu saya cuma melihat saja di Cina, tapi saya belajar sempat litografi alternatif, namanya prontolitografi, alugrafi juga saya sempat belajar. Beberapa teknik lain saya cuma baca-baca, dan kalau ditanya saya mungkin tidak mengerti juga. Nah, jadi saya kira silakan saja. Tadi masalah komunitas tadi kita terbuka, event ini sangat terbuka. Jadi nanti kita akan share open call-nya. Syukur-syukur dari manapun seluruh Indonesia kita harapkan bisa ikut serta. Itu saja. Wah, keren, keren. Mantap, mantap. Ini ada film, jadi ya, Levi sambil bicara, tapi sambil sambil ditayangkan, ada foto-foto dan sebagainya. Ini saya memang belajar dari cukil kayu yang tertib. Lama-lama saya mulai mencari sendiri. Misalnya pisau itu saya kadang-kadang hanya menggunakan satu mata pisau. Yang ini saya lagi tertarik dengan monotype. Tapi saya monotype saya mungkin karena berangkat dari lukis, akhirnya monotype saya ini sangat banyak sekali layernya. Mungkin satu karya saya bisa berpuluh kali untuk membuat layernya. Jadi, dan saya sudah sedang tidak tertarik untuk mencukil di sini. Saya tidak lagi membuat bentuk, saya hanya mengambil tinta, saya oleskan di triplek yang agak licin, saya ambil kertas, saya cetakkan, saya keringkan, tunggu 1-2 hari, saya ambil lagi, saya timpa terus sampai saya rasakan, saya nyatakan berhenti ya stop ya sudah gitu. Jadi saya ingin enjoy saja gitu. Baik, Evi, ini banyak pertanyaan melalui WA dan chatting. Juga langsung mungkin sebelum pertanyaan ini saya bacakan ya. Juga ini silahkan Angga tayangkan aja yang foto-foto Levi karya-karya ya sambil bicara ini. Silahkan Pak Setiawan Sabana mau mengomentari tentang Levi atau bertanya. Mangga, Pak Wawan. Halo Pak Setiawan. Sudah Pak Setiawan, silakan. Itu masih di mute Pak Wawan. Punten, mohon maaf. Ya, oke. Baik ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya berutang budi pada grafis. Masa lalu saya adalah masa lalu grafis dan sampai hari ini saya merasa orang grafis gitu ya. Apa yang disampaikan Levi itu sangat menarik dan saya juga dulu kadang-kadang kalau ke Jogja bertemu mampir ke studionya ya. Masih ingat kan Levi? Ya. Kemudian saya juga ikut beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah yang mini print itu. Saya selalu mampir ke sana kalau ada apa, karena saya terus terang tergerak oleh ide mini print ini. Saya pikir ini ide yang cemerlang ya. Dulu memang ada kendala
begini begitu yang tadi disampaikan, tapi dengan adanya mini print ini maka grafis berkibar kembali, apapun tekniknya itu diakomodasi oleh peristiwa mini print ini. Jadi saya merasa atau berharap bahwa kegiatan grafis semakin berkembang gitu ya, meskipun dalam tadi boleh yang konvensional, boleh yang bebas gitu ya. Saya kira menurut saya menarik kalau nanti tadi saya dengar ada di Jogja, lalu mungkin ada di Bandung gitu ya, lalu ada di mana lagi. Menarik kalau masing-masing tempat punya pameran-pameran yang khas yang terkait dengan dunia grafis, baik itu yang konvensional maupun yang bebas gitu ya, yang itu kan. Jadi lewat ini maka saya berharap grafis terus berkembang. Meskipun saya lebih ngertas ya sekarang itu, lebih ngertas, tapi tetap saya sekali-sekali membuat mini print, monoprint, sorry. Begitu Pak Krisna, terima kasih. Terima kasih Pak Wan, menarik. Ya. Silakan. Levi mau dikomentari Pak Wawan tadi? Ya, apa ya? Ya, sebenarnya, halo Pak Wawan ya. Saya beberapa kali memang mengajak Pak Wawan karena merasa ya event kami harus didukung juga beberapa tokoh-tokoh, dan karya Pak Wawan sebenarnya masih ada di saya. Kita belum sempat mengembalikan, tapi masih aman gitu. Ya. Ya, itu saja. Saya paling enggak ya, saya kira ya seni grafis memang harus selalu bisa menempatkan diri gitu lah dalam situasi apapun. Itu saja. Ini ada pertanyaan dari dari Rinaldo Hartanto. Pertanyaan untuk Pak Levi, bagaimanakah elaborasi kutukan atau sampah eros untuk pegrafis dan bagaimanakah cara mematahkan kutukan itu? Terima kasih. Ayo. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ya. Jadi saya akan baca puisi dulu ya. Pegrafis yang disumpahi eros. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Dikutuk disumpahi eros. Aku merangkaki dinding buta, tak satu jua pintu terbuka. Jadi baik juga kita padami unggunan api ini. Karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang, tinggal rangka. Ini puisi Taspadan Hail Anwar. Jadi gini, menurut saya pegrafis kalau kita selalu mempersoalkan hal-hal yang minor, kita kurang percaya diri dan mungkin membuat kita putus asa, tidak bersemangat dengan seni grafis. Mungkin kita adalah para Ahasveros yang kita merasa tidak bahagia, kita harus mengembara. Kita ini adalah kebetulan kita adalah pegrafis dan dikutuk disumpahi eros. Kita sudah terlanjur, bagi yang terlanjur mencintai seni grafis ini. Bagaimana agar kita tidak menjadi Ahasveros? Kita merasa kita tidak merasa seperti si pengembara sial, si pengembara yang kasihan yang harus mengembara terus. Bagaimana? Kita harus mengembalikan semangat kita membalikkan bahwa ya sudah kita terima saja bahwa kita sudah terlanjur mencintai seni grafis dan kita harus melakukan sesuatu. Sebenarnya kita punya pilihan ya. Kita mau stop, tidak bikin grafis lagi karena kita putus asa, kita kecewa dengan teknik grafis yang sangat nyelimet, mungkin sudah merepotkan, seni grafis sudah tidak menarik atau tidak populer,
tidak ada kolektor dan sebagainya, itu persoalan seni grafis. Dan ya kita akan stop, atau ya ada juga yang memandang seni grafis sebagai transit. Itu banyak saya lihat mungkin di mahasiswa ya saya harus menilik prodi grafis. Saya lihat ya, dan saya bertanya langsung ke mereka. Oh ya, saya nggak tahu seni grafis. Saya asal masuk seni rupa saja. Saya pikir mereka kesasar. Nah, tetapi kan ini menariknya, itu aset kan. Kita tidak mengharapkan mereka menjadi penggrafis karena terus terang grafis itu tidak ada harapan buat saya. Saya bilang begitu. Seni lukis ada harapan kemana-mana. Kita tidak berhasil memberikan harapan, tetapi cobalah kita kita tumbuhkan gitu lah. Dan mereka adalah aset. Aset kita ikat terus mahasiswa itu agar tertarik di grafis. Bagaimana? Mahasiswa itu punya role model. Role modelnya siapa? Harusnya dosennya. Dosennya tidak mau tidak, karena sudah jadi dosen seni grafis, walaupun dia jadi pelukis dan sebagainya, dia harus menyempatkan dirinya untuk tetap mungkin berkarya atau mau bersemangat bicara seni grafis, gitu loh. Saya sedih sekali misalnya lihat dosen seni grafis, tapi ketika kita ajak membuat seni grafis, mereka sudah tidak tertarik lagi. Jadi apa yang dia mau ajarkan? Jadi tidak ketemu titiknya gitu loh. Dia ngajar seni grafis, tapi mahasiswa tidak punya role model. Akhirnya mahasiswa lari ke studio, kayak ke studio independen, ke penggrafis yang di luar kampus akhirnya. Ya tidak salah. Tapi saya kira kewajiban prodi itu untuk mengikat si calon mahasiswa tadi. Persoalan dia jadi penggrafis atau tidak itu bukan urusan kampus lagi, karena pelukis pun di seni lukis kan tidak ada kewajiban dia jadi seniman. Itu cuma cetak jadi sarjana seni lukis saja. Memang ya kalau banyak kayak jadi seniman lukis kayak karena seni lukis punya harapan besar gitu. Nah itu saja. Nah jadi si Ahasveros tadi, supaya kita tidak jadi Ahasveros yang berkepanjangan, yang mellow, yang putus asa terus dan sebagainya, ya udah bangkitkan saja. Ada beberapa sebenarnya sudah dilakukan ya, beberapa saya bilang terobosan atau apa. Produksi karya itu harus ditingkatkan. Entah bagaimana caranya, ini yang kita bikin seperti acara binal atau yang bikin trinal itu salah satu cara untuk membangkitkan produksi karya. Karena biasa ada event berkarya itu tidak ada salahnya. Siapa tahu justru ada karya-karya yang bagus yang terjadi. Tetapi produksi karya, teknik itu nanti itu ada biasanya persoalan studio yang akan menggodoknya. Dan kemauan dia juga untuk selalu belajar teknik yang baik dan sebagainya. Terus mereka juga harus studio seperti saya itu punya kewajiban. Jadi seni grafis itu saya pernah berpikir takdirnya seni grafis itu adalah seni grafis itu tidak bisa kita harus sepadankan dengan seni lukis, seni kontemporer yang apa saja itu bebas dan cuma bicara gagasan, tidak. Seni grafis itu punya beban, tapi itu bukan beban yang negatif. Harusnya bisa jadi beban yang menyenangkan, yaitu teknik. Tidak ada teknik, tidak ada grafis, saya bilang. Bicara gagasan saja omong kosong. Karena dia tidak bisa membuat intaglio atau membuat cukir kayu yang benar, dia tidak bisa mencetakkan platnya secara benar, saya kira akan sia-sia gagasan dia. Jadi teknik. Dan teknik itu apa? Workshop. Jadi saya senang kalau pameran, terutama pameran besar atau apa, kalau ada pameran biasa kalau dia membuat workshop itu sudah semacam rentetan dari sebuah penampilan seni grafis. Jadi, nah ini akan lucu ya, ketika kadang saya ngobrol ada pegrafis atau pernah membuat grafis, tetapi akhirnya dia tidak mau lagi bicara teknik. Kenapa? Ditanya teknik itu dia bilang saya bukan soal teknik, karya saya adalah gagasan. Tapi grafis itu selalu memancing untuk teknik, untuk bicara teknik. Saya punya prediksi sampai kapanpun grafis itu akan begini terus. Maksudnya tentu ada peningkatan, tetapi
kita akan selalu bicara teknik. Dan saya percaya teknik itu bukan cuma teknik itu saja. Setiap seniman punya rahasia yang perlu diungkapkan. Tekniknya apa saja. Studio dia punya penemuan. Coba aja, Lito aja. Terakhir kan sudah ada Kitchen Lito dari Emile Aizer di Prancis yang dia punya pemikiran litografi batu itu sangat eksotik karena berat kerjanya. Bagaimana litografi itu atau seni grafis itu bisa dikerjakan di dapur, di rumah. Dan Emile Aizer dari Prancis, saya sempat surat-suratan sama dia, dan saya dikasih bukunya. Dia bikin penemuan, dia memangkas beberapa tahap-tahapan litografi, akhirnya dia menggunakan Coca-Cola dan sebagainya. Itu ada seniman kita, Adi Sundoro, sudah mempraktekkan dan berhasil. Ya memang dia tidak sesolid litografi batu yang bisa mencetak ribuan. Tetapi prinsip itu sudah terjawab di sana. Bagaimana? Jadi seni itu semakin dekat dengan keseharian. Jadi bisa dikerjakan ibu-ibu penghobi misalnya, remaja putri penghobi grafis. Nah, jadi itu juga. Jadi dan workshop juga kita pernah bikin workshop yang menarik ya saya bilang up to date itu yang dekat. Di Inggris tuh ada workshop tahunan itu, ada presentasi tahunan print and putri, grafis dan putri reading. Dan saya tiru sempat satu kali di studio saya mengundang penyair, baca puisi, dan kami penggrafis membuat print. Akhirnya saya ikut baca puisi, mereka ikut bikin print. Akhirnya sebagaimana ini menularkan seni grafis. Bisa juga ada tuh, saya dengar tadi RW Mulyadi, tapi saya nggak ikut. Dia bilang burjo dan burin. Saya pikir menarik ini, burjo dan burin. Bagaimana kita pancing, memasak burjo, tapi setelah itu bikin cetakan. Setelah selesai, kita sama-sama makan burjo. Itu kan menarik. Itu kan strategi saja. Atau dancing kan, dansa, print and dancing. Jadi grafis tidak bisa, semua seni itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus elaborasi atau dengan media yang lain. Jadi silakan saja gitu. Oke, sangat menarik pengalamannya. Ini harus ada yang menuliskan nih tentang pemikiran-pemikiran dan pengalaman Levi ini. Nanti mahasiswa saya supaya menuliskan tentang ini ya. Di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang ikutan. Tadi juga sudah ngomong tentang mahasiswa. Silahkan mahasiswa, sebelum saya membacakan ini, mungkin Kak Angga ini bisa ngomong langsung kalau saya absen supaya bicara. Bisa ya? Mereka bisa masuk. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Nah, di sini ada Aurora, ada Seruni, ada mantan alumni seni grafis juga, Kak Asep, ada Risman. Coba yang masih fresh, mahasiswa semester berapa lah ya, seni grafis. Seruni, silakan Seruni bicara. Komentari. Halo Pak, tadi putus-putus. Halo. Silakan Seruni. Saya masih baru sih, di studio seni grafis. Jadi ini nggak ada wajahnya, maaf. Oh, maaf Pak, lagi di luar. Oke. Jadi saya jadi tertarik buat kayak mencoba ikut Biennale Mini Print ini sih Pak. Ya. Saya itu sih responnya paling. Ya harus ikut. Biasanya memang dari Bandung itu paling banyak gitu ya. Jogja sudah pasti Jogja karena kita di tempatnya. Tapi Bandung banyak sekali dan saya senang sekali. Selalu ada nama baru dari Bandung gitu. Oke. Jadi harus selalu ikut. Terima kasih Seruni ya. Juga di sini ada yang lain-lain, silahkan. Ada Aurora, ada Asep Kadarisma, ada Kang Adang, ada Ade Panjaitan, ada Alvin, Sundoro, Mas Alex, silahkan langsung aja, semen spontan. Siapa sekarang? Nggak usah di absen. Halo?
Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Ade Panjaitan. Mohon izin bertanya, saya berteman dengan Levi sejak tahun 1990-an. Saat itu saya melihat lukisan-lukisannya abstrak. Apakah abstrak ini tetap mempengaruhi ketika berpindah ke medium atau Levi mendapatkan satu bentuk ekspresi baru melalui seni grafis? Yang kedua, pertanyaan kedua, adakah bentuk seni rupa tradisi Nusantara yang sebenarnya memakai prinsip grafis yang bisa dikembangkan? Atau misalnya di Indonesia banyak tanaman pewarna seperti indigo, kunyit, akar mengkudu yang bisa menjadi tinta. Gimana menurut Mas Levi? Halo Ade, ya. Ya memang saya dari seni lukis. Sebenarnya ketika membuat seni grafis, ya terutama saya memang mengerjakan cukil kayu. Saya memang pertama kenal cukil kayu dan saya melihat, saya senang. Saya cukil kayu sebenarnya saya mengefektifkan mencukilnya. Sebenarnya saya lebih perlu kepada blok-bloknya. Karena pada yang terakhir hanya kadang-kadang saya tidak mencukil lagi, saya hanya mencetak blok-blok itu sendiri. Saya mengambil, ya secara tidak langsung mungkin abstraksinya itu terjadi dengan sendirinya tanpa saya rencanakan. Jadi ya saya sadar ada semacam ya silang itu ya, persilangan. Ketika kebiasaan saya melukis dengan cara impasto ya, menumpuk warna, saya tidak mendusel. Sementara di grafis reduksi itu saya juga impasto, saya menumpuk warna, jadi itu sama-sama saja. Kalau bentuk itu nanti berjalan sendiri itu sesuai dengan mood dan sebagainya. Tadi tentang yang kedua, adakah seni tradisional yang memanfaatkan seni grafis? Saya terus sempat berpikir ya, misalnya daerah-daerah yang banyak ini kayunya ya, mereka punya seni ukir, tinggal ya seni ukir itu kan tinggal selangkah lagi. Kalau mau jadi seni grafis, seni cetak, dia harus dicapkan gitu lah. Tapi kalau dia berhenti di ukiran, atau orang cuma sekedar mencukil tapi tidak dicetak, itu kan seni ukir. Dia belum. Nah, misalnya itu ukiran-ukiran itu bisa dibikin sedemikian rupa, bisa dicapkan, itu sudah print juga ya seni grafis. Mungkin ya walaupun agak beda, batik cap mendekati, tapi ketika dia sudah dilanjutkan menjadi direndam pewarnaannya, ya itu menjadi seni batik gitu. Tapi ada transfer cap-capannya gitu. Saya kira saya belum banyak meneliti, tapi bisa kita cari. Terus soal pewarnaan memang ya saya juga mikir itu biasanya mestinya tugas studio ya, tapi kembali lagi kepada apakah punya cukup kemampuan studio itu ya. Kita coba memang belum banyak melakukan eksperimen, tapi kemungkinan sangat bisa untuk warna alami itu. Ada yang terakhir katanya ecoprint ya mungkin oke saja karena itu seperti penggabungan seperti collagraph, reliprint, hampir juga mirip monotype gitu ya. Saya kira bisa, sangat bisa kalau ada yang mau melakukan itu. Banyak hal ya yang dikemukakan oleh Mas Levi ini. Kak Angga mohon direkam ya, sebab nanti rekamannya mau ditayangkan lagi ke mahasiswa-mahasiswa atau yang memerlukan jika diperlukan. Kalau buat saya ini sangat penting sekali untuk data ya, big data dari proses diskusi yang kedua ini. Ini ada yang bertanya juga langsung ke saya, Mas Angga ya, Mas Levi, bisa cerita nggak tentang seni grafis dan Yudo, gimana itu ceritanya bisa jadi dengan Yudo, terus cetakannya seperti apa, proses kreatifnya bisa jadi dengan Yudo. Ya, sayang saya tidak bisa ngasih videonya karena videonya cukup panjang.
itu ada eksperimen yang saya lakukan. Memang tahun 2015 kita tampilkan di pameran berempat. Saya bikin sesi. Sebenarnya saya bilang judo meets woodcut. Jadi sembari saya latihan judo, sebenarnya saya punya tugas. Saya sebagai anggota judo, saya punya tugas untuk memperkenalkan judo ini sama kayak grafis. Dia tidak populer sebenarnya. Karena saya tidak dia kalah dengan taekwondo dan sebagainya. Mungkin karena kesulitan dia harus punya matras kan, dan kita sulit sekali kalau bermain tanpa matras gitu. Dan itu matras cukup mahal. Nah, saya punya kewajiban dari klub saya untuk mempromosikan. Nah, tapi karena saya seniman, saya mempromosikan dengan cara saya. Saya juga ingin membuat karya. Waktu itu saya senang dengan proyek Mobile Woodcut. Mobile Woodcut itu adalah proyek saya dari tahun 2011 sampai sekarang, yaitu membuat cukilan potret orang-orang apa aja itu di mana saja. Jadi di luar studio. Saya waktu itu berpikir grafis ini harus masuk ke masyarakat, di hadapan mereka gitu loh. Saya hadirkan proses. Tujuan saya bukan ingin mereka jadi pegrafis, tapi bikin kesan paling enggak. Jadi paling enggak dalam ingatan mereka, siapapun anak kecil, orang. Nggak ada sinyal nih, hilang suaranya. Suaranya nggak ada ya, para penonton. Di saya, Levi hilang. Habis kuota ya. Oh ya, silakan dimulai lagi. Angga, tolong kirim kuota. Oh iya. Panitia nih udah terlalu lama nih. Kasih kuota nih. Ini saya dengar loh ini. Sorry. Dengar nggak suara saya? Dicari suara Pak Levi ini. Oh iya. Ada. Halo. Udah dengar, lanjut. Lanjut. Udah dengar. Udah. Oke, dengar. Terusin, Levi. Oke ya. Ini ada yang grafis huru hara di sini ada ya? Ada Adi Sundoro aja. Mana Ngacung? Adi mana, Adi? Ada, Pak. Ada Ami, Pak. Emi, coba kamu cerita nanti tanggapan kamu tentang grafis Yudo itu. Kan grafis huru hara juga suka bikin huru hara dengan seni grafis ya, pakai musik, pakai apa gitu. Coba tanggapan kamu tentang ini, Levi yang grafisnya sangat kreatif ini. Menurut kamu gimana? Pak Levi. Sebelum itu. Keren, Pak. Tunggu dulu. Jangan hanya keren, tapi kamu komentar yang panjang. Juga kita kaitkan dengan pernyataan Icul tadi. Kata Icul harus banyak barangnya dari grafis itu. Jadi mungkin nanti Levi atau Huru Hara bikin festival seni grafis yang dengan cara-cara yang hidup dengan masyarakat itu. Coba grafis Huru Hara ngomong. Itu saya minta Ami, silakan Mi atau Sundoro. Tanggapannya. Ya, kalau ngelihat apa yang telah dikerjakan sama Pak Levi, memang kita juga sebenarnya sedikit banyak terinspirasi ya Pak. Kayak misalnya Pak Levi itu pernah bikin sketsa yang nyukil langsung gitu loh. Jadi kayak ada satu momen, biasanya itu pakai sketsa kertas gitu, kalau orang-orang ini malah dicukil gitu. Menurut saya memang sebenarnya seni grafis sih harusnya kurang lebih sih seperti itu ya, nggak cuma melulu harus duduk manis di studio gitu dan harus bermasyarakat sih, karena kan ya dari dulu suka ada wacana seni grafis lo apalah segala macam. Nah menurut saya memang nggak mesti lagi dibahas, tapi lebih membahas lagi ke depannya kita bisa apa dengan seni grafis itu sendiri ya. Bisa salah satunya pakai yang kayak dilakukan Pak Levi gitu, bikin apa, dikolaborasikan dengan judo atau dengan metode-metode yang lain sih Pak. Gitu. Mungkin Bung Adi Sundoro mau menambahkan? Ayo Di. Udah bikin apa aja tuh Huru Hara dengan grafisnya? Bikin apa ya Pak? Ya paling biar ini Levi istirahat dulu, minum dulu sambil ngomong.
Waduh, ini jadi intervensi Pak Levi deh. Apa-apa. Ya gitulah Pak Tisna, kurang lebih ya GAH sih menyikapi teknik seni grafis buat main-main aja sih Pak, kayak yang tadi Pak Tisna bilang. Wajahnya nggak ada nih. Wajah Oh iya. Maaf Pak. Tampilin atuh, malu-malu. Di sini lagi hujan Pak. Koneksinya lumayan jelek. Oke. Ayo ngomong. Sambil main musik, main bola atau apa? Ayo ngegrafis. Ngomong. Iya. Iya juga kita sedikit banyak terinspirasi sama Pak Tisna juga yang mencetak jengkol, mencetak bau gitu. Kalau buat GAH sih lebih ke si grafis itu sebagai metode main-main aja sih Pak, nggak cuma terbatas di dalam kertas, tapi proses penyampaiannya juga kita coba untuk untuk bermain-main itu tadi sendiri. Kayak misalnya kita pernah bikin pameran, terus orang bisa dapat karyanya pakai metode barter yang kayak gitu-gitulah. Terus bikin kartu pos, terus kita setelah pameran kita exchange ke para partisipan. Jadi si partisipan dapat karya orang lain dan di belakangnya kita cantumin kayak sosial media, email, kontak segala macam. Jadi mereka bisa saling berkoneksi gitu. Lebih ke situ sih Pak. Sangat menarik. Sampai kamu bisa ke Dokumenta ya? Belum Pak, belum berangkat, masih di Jakarta nih. Oke, nah Mas Levi gimana tanggapi yang huru-hara? Tadi kan kata Mas Levi tetap teknis itu harus ada. Tapi kalau si grafis itu sebagai konsep, sebagai smell atau bau atau perkembangan dari pemikiran ya tentang grafis itu sendiri yang menurut pegrafisnya ini grafis gitu. Menurut Levi sendiri gimana? Levi masih minum. Ya, halo. Masih istirahat. Mas Levi. Ya. Ya, saya kira halo. Ya, halo. Ya, bisa. Ya, saya kira yang disampaikan Adi itu ya dalam rangka supaya seni grafis itu tetap menyenangkan buat diri sendiri dan bisa beradaptasi dengan situasi gitu. Saya kira setiap pegrafis, setiap studio punya sebuah pandangan masing-masing, tetapi mereka berpijak pada ada satu yang harus kita sepakati ketika kita ingin bicara grafis, harus ada kita sepakati bahwa di situ ada sebuah proses cetak yang kita transfer gitu loh, mungkin ke apa gitu ya. Nah, tetapi kalau kita sudah tidak bicara lagi ada proses cetak, yang penting itu saya kira kita susah mencari titik temunya gitu loh. Nah, dan kalau cetakannya harus edisi atau tidak harus? Tidak harus. Saya kira edisi itu pilihan edisi karena ada monotype, ada cetak tubuh, fingerprint dan sebagainya, itu satu kan, saya kira tidak apa-apa itu sah diterima sebagai seni grafis, saya kira. Tetapi kalau kompetisi memang punya kriteria sendiri dan kita ikutin, dia punya hak kompetisi, dan kita tidak setuju dengan kompetisi yang A yang sangat ketat, kita bisa berpindah ke kompetisi yang B yang sangat longgar. Saya kira banyak kompetisi yang menawarkan, binal, trinal itu menawarkan yang beragam. Saya kira tidak apa-apa. Oke, itu fatwa dari Imam Besar Seni Grafis ya, itu penting. Kita bikin MUI nanti ya, Majelis Seni Grafis Indonesia. Oke, terima kasih huru-hara. Bagaimana kalau berikutnya Levi, huru-hara kita lah bareng-bareng bikin festival seni grafis yang seperti itu. Jadi bukan hanya konvensi, tapi yang menyenangkan. Meskipun yang konvensional juga buat saya sangat senang ya, saya suka banget. Iya, sangat menyenangkan.
konvensional sangat menyenangkan saya kira. Yang menyenangkan. Oke, mungkin huru hara yang harus bikin annual seni grafis huru hara. Perlu Insya Allah Pak. Kita juga sebenarnya bukannya mau mentahbiskan bahwa kita sebenarnya suka grafis yang jeprut doang gitu. Enggak, kita masih konvensional kok. Mesin-mesin di sini masih kepake lah buat bikin karya di atas kertas kayak gitu-gitu. Cuma kita mencoba untuk ya itu tadi lebih bermain-main aja lah gitu. Nggak cuma sebatas dengan cetak manual aja. Kayak misalnya kita juga bikin teknik digital print kayak gitu-gitu, kayak ada fotokopi, ada risograf gitu. Kita beranggapan bahwa sebelum adanya teknik digital ini kan awalnya manual kan, jadi kita coba untuk menikmati proses revolusi si seni cetak itu sendiri dari mulai konvensional sampai ke digital. Gitu. Dia ditekan dulu sampai garis. Oke. Itu Pak Tisna kurang lebihnya. Oke. Itu pembicaranya lagi ngobrol ke sana, jadi saya ngejawab. Masalah toh. Mungkin Bung Adit mau ngomong sesuatu tuh kayaknya. Adik, silakan bertanya, tidak harus ke Levi, ke Pak Wawan, ke Icul, ke saya juga boleh. Berpendapat aja. Ini ada yang nanya nih, Levi. Pertanyaan dari Hadi Anggoro. Jika kita bandingkan dengan wilayah lain di Asia Tenggara, negara mana yang memiliki medan sosial seni grafis yang paling baik, yang keren, yang cukup lengkap dan bisa jadi rujukan untuk kondisi medan sosial grafis di negara kita? Yang kedua, pertanyaan kedua dari Tias, dengan adanya pembagian mazhab, ada pografis yang mempertahankan konvensi, ada juga yang memproses mencetak namun dengan mengabaikan konvensi. Apakah berarti harus ditentukan standar kualitas yang baru ketika kita membaca sebuah karya grafis, khususnya ketika kita menghadapi karya-karya grafis hasil pengembangan teknik otodidak dan penggunaan medium alternatif? Silakan baca Imam besar. Kalau Asia Tenggara, kalau saya Thailand. Memang saya belum ke Thailand, tapi saya ngikutin. Setiap event itu Thailand tuh merajain ya, dan mereka sekarang sedang getol dengan teknik. Mereka bagus sekali dengan cukil kayunya, bagus sekali dengan mezotin dan litografi ya, litografi. Mereka merajain di mana-mana. Thailand, terus kemudian India masuk nggak ya? Mungkin India. Saya kira itu India. Kalau yang lain tidak. Malaysia ada beberapa grafis yang bagus, yang menarik itu, tapi belum. Singapura memang ada STPI, tapi STPI tidak fokus di grafis, tapi lebih fokus kepada kertas, seni kertas gitu ya, STPI. Jadi itu Thailand, terutama Thailand, kedua India, itu banyak sekali pografisnya. Di Thailand itu katanya peralatan sudah siap. Jadi bagi yang mau bikin grafis, apapun teknik-teknik yang sulit itu, ada toko-toko yang menyediakannya gitu loh. Jadi tinggal pakai. Sementara kalau kita biasanya pografis harus mengusahakan, harus memotong pelatnya, harus memproses pelatnya dulu sedemikian rupa, baru bisa ditoreh, baru bisa diapain gitu ya. Tapi sudah sampai di sana gitu ya. Jadi peralatan sudah siap. Didukung lagi ada Silpalkorn itu yang punya konsen yang kuat dengan seni grafis gitu. Saya sebenarnya mengharapkan misalnya kita punya ITB atau ISI Yogyakarta, bisa ISI Jogja, Sewan ya, yang berani membuat event misalnya gitu, atau kerjasama ISI dan itu studiografinya berani membuat event. Saya kira ya eventnya jangan event ini. Saya lebih senang event berkala saja. Dia tidak harus besar, tetapi berkesinambungan 2 tahunan atau 3 tahunan. Jadi kalau event itu sekali gebiar besar, saya biasanya event yang sekali gebiar besar
selesai itu saya malah curiga, ini event ini untuk apa? Cuma sekedar untuk bikin sensasi, karena biasanya energinya habis, dia tidak punya lagi. Tapi kalau event itu cukup sederhana saja, tetapi jelas konsepnya, jadi dia punya pandangan lagi, 3 tahun akan diadakan lagi, itu akan menarik gitu ya. Saya kira itu. Ya, terus yang tadi beberapa mazhab ya, saya kira itu tidak terhindarkan ya seni grafis ya. Akhirnya punya mazhab, dan apakah perlu standar baru? Saya kira yang konvensional itu sampai sekarang toh tidak ada yang dia tetap berjalan, dan banyak pegrafis justru tidak bermasalah karena standar konvensi seperti kalau ada misalnya kalau dia multiple banyak, misalnya cetakannya harus baik, dia ada penomoran, saya kira itu sesuatu yang wajar dan sangat masuk akal. Karena kalau dia tidak punya nomor, itu seperti tidak bertuan gitu. Tapi ketika dia masuk ke wilayah kontemporer, dia menghilangkan nomornya dan sebagainya. Tetapi asal dia masih ada jejak cetak, dan ketika dia ingin mengatakan bahwa itu seni grafis, itu silakan saja. Memang karya itu sangat seni grafis tadi memang punya sangat jaya jelajah yang besar ya. Ketika karya itu keluar dari konvensi tetapi masih ada jejak grafis, dia bisa aja masuk ke menjadi kita bilang mix media, atau ada instalasinya, seni instalasi masuk. Bisa jadi sangat mungkin menjadi seni lukis, karena seni lukis toh mengadaptasi seni grafis juga apa saja. Jadi saya kira itu tergantung konteks. Konteks mana karya itu dipamerkan, ya kembali lagi, misalnya kurator membolehkan karya itu masuk di situ ya, kenapa tidak? Jadi nggak harus habis pusing lah, nggak perlu pusing-pusing lah bikin kriteria baru. Saya kira itu saya kira itu tugasnya lagi, bukan tugasnya pegrafis ya. Mungkin nanti ada tugasnya lagi ketika ada penulisan mungkin. Ketika ada, nah kita kan tidak punya konferensi tahunan seni grafis. Saya pikir kalau kita punya konferensi 4 tahun sekali misalnya, itu kita akan mengundang tokoh-tokoh grafis, kita bicara masalah wacana dan sebagainya, teori sangat menarik. Tapi untuk sekarang saya kira kita bekerja aja, enjoy saja, kita pahami saja dulu prinsip-prinsip seni grafis. Syukur kita bisa paham dengan benar gitu loh. Memang harus paham dengan benar. Ketika kita ingin keluar dari konvensi, kita sudah nyaman. Kita tidak punya beban lagi. Gitu aja. Baik, terima kasih. Waktunya tinggal 10 menit. Ini ada pertanyaan panjang, tapi sebetulnya sudah terjawab tadi. Tapi ini saya dibacakan aja ya. Bacakan aja. Ada pertanyaan Bakti Tanza, karena ini akan direkam. Mohon maaf, ingin bertanya, persoalan seni grafis, jika saya perhatikan mulai dari hal-hal yang telah disinggungkan sebelumnya oleh para kritikus atau penulis terdahulu seperti almarhum Sanento Yuliman, Bambang Bujoyono, atau diskusi pada perhelatan seni grafis Jogja, Jakarta, Bandung, dan lain-lain, sampai dengan diskusi akhir-akhir ini, mungkin kita dapat sepakati bahwa persoalan ini, apa itu seni grafis, bagaimanakah eksistensinya, bagaimana kondisi seni grafis hari ini, teknik, sarana, prasarana, permasalahan institusi hingga strategi dalam menyikapi minim market, bahkan perdebatan antara pegrafis konvensi dan kontemporer menjadi PR besar teman-teman semua. Yang sangat menarik dari diskusi-diskusi hari ini, yang sekarang ini menariknya, tema diskusi hari ini saya pikir semua melingkupi wacana atau diskursus mengenai bagaimana seni grafis ini berjalan sejak dahulu hingga sekarang. Pertanyaannya, jika persoalan-persoalan tersebut sedikit banyak hampir dirasakan sama, bagaimanakah seni grafis ini semestinya berjalan? Bagaimanakah mempertahankan cinta terhadap seni grafis itu sendiri? Bagaimanakah mendistribusikan seni grafis ini yang mampu beradaptasi dengan maupun terinspirasi dari masyarakatnya, serta mampu membaca perubahan masyarakat yang sedemikian cepat? Silakan Mas Levi, atau nanti sesudah Mas Levi silahkan tanggapi pertanyaan itu.
Ya, saya harap yang lain juga bisa menanggap ya. Karena saya pikir ini loh, grafis ini sebenarnya saatnya kita untuk berbagi ya, berbagi peran, berbagi tugas. Silakan ambil masing-masing apa yang bisa kita atau kalian ambil peran-peran ini. Mungkin studio dia bisa fokus di workshop, teknik-teknik dan sebagainya. Grafis bisa fokus di tetap bikin karya, syukur bisa bikin penelitian, mungkin prodi grafis apa tugasnya, bagaimana mengikat seni grafis itu supaya tetap menarik, tetap memberikan harapan bahwa grafis itu punya harapan. Dan mungkin nanti art organizer ini sebenarnya dia bisa dilakukan oleh seniman, kelompok seni, studio, bisa menjadi art organizer. Dia bisa bikin event-event yang menarik, tujuannya agar pegrafis ini punya lahan gitu loh. Calon pegrafis atau yang suka seni grafis punya ini loh, punya kesempatan, opportunity untuk berkarya, mempresentasikan karyanya. Dan satu lagi, syukur kalau bisa ditubuhkan sebuah pasar. Sebenarnya di Miracle kita sudah mencoba ya, kemarin beberapa kali kita coba event namanya Jogja Edition. Jogja Edition itu kita ingin sebuah grafis yang lunak, jadi kontemporer pun kita masuk gitu ya. Tapi itu pasar, kita menjual karya grafis gitu loh. Terus kemarin kita coba namanya pasar seni cetak Yogyakarta. Kita tidak pakai kata grafis, tapi pakai kata cetak. Akhirnya karya apapun yang punya jejak cetak, sampai cetakan yang dilukis, misalnya ada hand touching, hand coloring, kita terima sepanjang karakter cetaknya menonjol. Kita tampung dan kita coba jual gitu. Walaupun kita belum bicara masalah hasilnya ya, karena kalau kita mau dihitung memang ya sangat sedikit yang terjual, sedikit. Tapi ya itu kenyataan. Tapi masuk gini, ketika kita ingin bicara grafis atau kita ingin coba menekuni, ya ambillah peran apapun gitu lah. Dan ya tumbuhkan aja sendiri rasa semangatnya, kecintaannya, karena itu tidak bisa datang dari tempat lain. Jadi saya di sini tidak menyinggung pemerintah ya, karena sini kebetulan tidak ada pemerintah. Memang kita berharap pemerintah membantu, tapi balik-balik ya saya kira dari si pelakunya sendiri. Kalau pegrafisnya atau calon pegrafis merasa tidak bersemangat, ya bagaimana dia tidak ada karya yang dihasilkan, bagaimana grafis ini akan dilihat gitu loh. Tidak ada presentasi dan sebagainya. Jadi bikin aja gitu, bikin aja, berkarya saja. Ya berwacana penting, berteori, berdebat juga nggak apa-apa, berdebat jangan takut juga gitu loh. Akhirnya kembali, saya kira akan grafis itu akan dejavu terus misalnya. Saya tidak saya cukup heran juga ketika ada teman-teman, wah kok persoalan grafis begini-begini terus ya inilah kenyataannya. Kamu pameran sekontemporer apapun, kamu seni grafis akan selalu ditanya, ada pengunjung, ini teknik apa yang paling dasar, masa kita tidak mau menjawab? Saya kira si pegrafis harus siap dengan apapun gitu loh. Jadi sampai ketika hal paling dasar dia harus menguasain semua sampai apapun. Jadi ya saya kira ya cuma itu, kita bekerja, mungkin memperbaiki teknik, bisa bikin penemuan-penemuan terus. Eventnya ya saya syaratkan kalau bisa eventnya yang berkala itu. Jangan kita coba bikin event satu kali gebiar besar-besaran, habis energi dan habis itu selesai. Untuk apa gitu loh? Dana terbuang dan banyak gitu. Akhirnya kadang-kadang nggak tercapai juga yang targetnya. Lebih baik kita bikin event yang tidak usah terlalu besar-besaran, tapi dia sudah punya berkala bahwa 2 tahun lagi pasti kita akan bikin gitu. Saya kira itu lebih menarik. Baik, terima kasih Mas Levi. Kita diskusi sampai jam 17 ya. Tapi ada satu pernyataan yang panjang dari Mas Icul Samsul Bahri ini. Mas Icul masih ada di sini? Atau sudah nggak ada? Halo?
Halo, Ijo. Masih. Saya agak serak nih suaranya. Mas Ijo, saya nggak mau membacakan ini yang di setting ini ya. Silakan Mas Ijo sampaikan aja sendiri. Silakan singkat pada. Iya, tadi saya tergelitik sih sama Makan rendang. makan rendang. Jadi aku mikirnya gini, kalau kita mau ngembangin sesuatu yang besar itu kan jangan cari yang paling yang satu yang paling bagus. Kalau kita nyari kebenaran cuma satu, kita cuma punya satu. Nah, kalau mazhab itu tadi saya bilang kayak rendang aja, anggap enak. Yang penting kita sadar ada makannya yang lebih enak. Nah, saya berpikirnya kalau mau bikin besar itu ya kita harus bisa membuat kelompok-kelompok, membuat klasifikasi dari hal-hal mazhab-mazhab itu dan kemudian menjadi banyak dan kita bisa membesarkan grafis dengan besar. Tapi kalau kita nyari cuma satu yang paling benar, akhirnya yang ini nggak boleh, ya jadinya kecil, tokonya besar. Barang dagangannya satu, tokonya segede ITB, coba kan lucu kan? Kalau tokonya segede ITB ya barang dagangannya grafisnya harus banyak. Nah banyak mazhab itu semuanya harusnya terutama akademik harus bisa ngidupin semua itu. Menurut saya itu makanya saya tulis tuh di situ. Semoga berguna gitu aja. Ini saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, terima kasih. Oke, dimaafkan. Terima kasih, Jul. Sangat menarik diskusi kita hari ini. Apakah masih ada 1, 2, 3 pertanyaan atau kita tutup saja ya? Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan karena sangat banyak yang sudah disampaikan baik oleh Mas Levi ya, yang dari mulai hal-hal teknis sampai berbagai hal yang hubungannya dengan Levi dengerin ini sedang menutup. Ini Levi itu nggak mau dengerin. Oh ya, halo. Ya. Loh, mau ditutup nih, mau ditutup. Okay. Saya akan menyimpulkan, Mas tidak akan menyimpulkan, tapi akan mengambil hikmahnya aja. Dan terima kasih kepada Levi sudah mau berbagi tentang ilmu, pengalaman, dan imajinnya tentang seni grafis. Nah, ya pada intinya seni grafis itu seperti apa yang disampaikan Levi, harus dengan sukacita ya, senang mengerjakannya. Meskipun itu seperti dalam puisi Parji, dikutuk, seperti Eros dan sebagainya, tapi tetap harus tangguh, pelajari terus masalah teknis-teknisnya, dan dikembangkan, diperluas, diperbanyak. Jadi bukan ruangnya yang besar, tapi isinya. Seperti Icul bilang isinya, kontennya, konteksnya. Juga seperti apa yang disampaikan tadi oleh hampir semuanya ya, kita harus semangat untuk berkarya seni grafis. Karena sangat menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Levi dan teman-teman tadi itu. Karena masalah seni grafis itu sangat berhubungan dengan teknis, dengan konvensi, dan kebebasan berekspresi. Yang berbeda mungkin dengan seni-seni lainnya. Di seni rupa, justru ini tantangannya, justru ini menariknya. Justru ini ya, sehingga seni grafis itu ada yang sambil main band, ada yang sambil judo, ada yang sambil main sepak bola, ada yang sambil main pingpong, ada yang sambil berenang. Tapi berbagai macam kemungkinan. Nah, bagaimana supaya ini jadi ilmu pengetahuan apa yang kita kerjakan itu? Nah, ini kewajiban untuk kita semua, tidak hanya perguruan tinggi saja atau pihak-pihak tertentu. Ini kewajiban kita untuk menuliskan, untuk merekam. Maka dari itu, pihak Seni Rupa ITB itu, Studio Seni Grafis, mengadakan diskusi-diskusi seperti ini. Mas Angga dan Mas Koko ya di belakang layar ini secara teknis akan mendokumentasi semua yang ada dalam proses diskusi via online dalam rangka menyambut 7 bulan, sudah 7 bulan, bukan menyambut ya, dalam rangka sudah 7 bulan kita berada dalam pandemi COVID-19. Jadi kita online-onlinean lah, ikut seperti orang lain, mencari hikmahnya, bermanfaat untuk kita semua. Nah, selain itu, nanti juga berikutnya akan
kita undang, mudah-mudahan huru-hara, grafis huru-hara mau bicara ya, dengan pengalaman-pengalaman proses kreatifnya, apa karya-karyanya, terus bagaimana apa menyikapi seni grafis, berbagai hal. Juga nanti ada yang sangat teknis, misalkan seperti Pak Devi Ferdianto yang banyak mengeksplorasi mesin-mesin, terus hal yang teknis, juga pengembangan dari seni grafis. Saya akan undang untuk tiap bulan itu berbicara tentang seni grafis. Ya selain itu mungkin kolektor-kolektor seni grafis kan ada juga ya di dalam maupun di luar negeri. Nah nanti kita akan dengar bagaimana pendapat-pendapat mereka. Ini baru 2 kali pertemuan Mas Icul. Jadi saya senang sekali Anda hadir di sini, juga Mas Alek, juga semua teman-teman di sini ada 270 yang hadir. Wih, ya. keren. Keren ini 270 dikurangi yang 0 jadi 27 orang. Nah itu tuh keren yang hadir ini. Terus mantap ya. Nah bagi pembicara mohon maaf honornya itu tidak dengan uang tapi dengan seni grafis. Nah, itu karya grafisnya itu buat siapa? Buat ini karya terbaru Levi. Ya, ini buat Levi. Mana Levi-nya ada di sini? Oh, si Levi nggak ada. Tapi ini honornya buat kamu. Nah, dah ya. Jadi nanti para pembicara, kalau pembicaranya 2 orang ya 2 grafis. Jadi dengan kreativitas lah, karya grafis tidak hanya karya grafis saya aja, tapi grafis-grafis yang diproduksi oleh teman-teman di studio seni grafis di ITB. Ada Kang Angga, ada Koko, ada Pastiawan Sabana, ada Bu Nuning, dan sebagainya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada hikmahnya, manfaatnya, dan terus semangat untuk mencintai seni grafis dan Indonesia merdeka. Amin. Angga, Mas Angga, halo, halo Mas Angga. Ya, halo Pak. Koko, ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, cukup kok Pak, sudah disampaikan semua oleh Bapak. Nah, Mas Angga. Itu rekaman-rekamannya ada ya? Ada Pak. Nah, teman-teman kalau ada yang mau dengerin rekamannya silahkan daftar ya. Pak Setiawan Sabana, halo, masih ada? Sudah nggak ada ya. Mas Koko, spesialis bikin poster ada? Gimana Pak? Nah ini nih, hadir Mas Koko. Ada yang mau disampaikan oleh Mas Koko, silakan. Dari saya sih nggak ada, cuma kemudian ada berarti ya kalau misalnya ada kemudian semangatnya itu yang tadi saya dapat, saya tangkap. Kemudian kalau misalnya ngomong soal grafis ya ngomong soal teknis juga pada akhirnya kayak gitu. Itu yang saya paling mungkin saya amini deh kalau misalnya hari ini gitu dari pembicaraan hari ini. Setelah panjang lebar menyemangati segala macam, terus kemudian ya kembali lagi ngomongin grafis itu ngomongin tentang teknis, walaupun soal segala macamnya kemudian bisa dilonggarkan gitu ya. Kalau misalnya yang saya tangkap itu ya itu aja kalau menurut saya. Baik, terima kasih untuk semua. Mas Angga sudah semuanya terjawab ya, sudah disampaikan ya Mas Angga. Mas Levi, saya mengucapkan terima kasih. Mas Levi-nya masih ada? Halo? Levi-nya masih ada nggak ya? Sebelum ditutup, Mas Levi, halo? Udah out kayaknya. Rizal Pahlevi masih ada? Udah out. Oke. Terima kasih lah sekali lagi Mas Levi. Dan untuk semua, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Aurora, terima kasih Aurora nggak nanya tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih semua, dadah. Terima kasih Pak. Baik, Terima kasih. Halo. Halo Ega. Tunggu. Ada Ega dan Aya enggak? Ternyata ada Ega dan kawan-kawan. Udah ramai. Ditunggu diskusi selanjutnya. Ya, tunggu ya. Masih Ega enggak? Pokok Pastiawan nuhun. Terima kasih Pak Tisna. Dadah. Kawan-kawan GHH juga. Seru nih. Seru banget. Bulan depan huru hara ya. Huru haranya udah keluar. Halim Bahtiar di mana di Jakarta ini? Di Jogja sering bantuin Pak Levi buat ini Binel mini print. Oh, kalau Windy Belta di mana di Jogja? Seru nih diskusi ya. Pakai HP ya, kecil-kecil nih wajahnya. Iya pakai HP nih. Laptopnya lagi dipakai buat ini kerja. Jogja ada corona tuh udah selesai. Terima kasih ya buat semua ya. Saya live. Mas Angga, makasih ya. Koko, Makasih semua. Pak Tisna. Makasih ya Aurora, makasih. Sampai jumpa diskusi berikutnya.
Halo? Kurung ora, Mas? Halo?